Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-306. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, gembala tua itu pun hanya dapat menggeram. Kini ia harus berusaha secepat-cepatnya memecahkan kepungan itu. Namun harapan untuk tetap menguasai Ki Petusuro menjadi semakin kecil. Yang didengarnya hanyalah suara tertawa Ki Petusuro berkepanjangan di antara dentang senjata beradu. Tetapi tiba-tiba suara tertawa itu terputus. Sambil meloncat menghindar, Ki Petusuro mengumpat. Ketika diperhatikannya, maka seorang anak muda yang tiba-tiba menyerangnya adalah seorang anak muda yang gemuk. "Hei, siapa kau? Apakah kau sudah jemu hidup, Mau lari kemana kau, Kiai?" bertanya anak yang gemuk itu. Sebelum Ki Petusuro menjawab, terdengar gembala tua di tengah-tengah kepungan orang-orang Ki Petusuro bertanya, "Hei, kenapa aku berada di situ?" Anak yang gemuk itu belum sempat menjawab, serangan Ki Petusuro tiba-tiba datang membadai. "Bukan main," desahnya di dalam hati. "Serangan ini berbau maut," berkata anak yang gemuk itu di dalam hatinya. Namun ia segera menarik nafas dalam-dalam ketika seorang anak muda yang lain datang membantunya. "Hati-hatilah menghadapi iblis berbindi rangkap ini. Persetan iblis-iblis kecil!" geram Ki Petusuro. Kini Ki Petusuro harus bertempur melawan Kupolo dan Kupito sekaligus. Sementara itu, guru mereka yang masih sedang berusaha memecahkan kepungan yang rapat itu mengulangi pertanyaannya. "Kupolo, kenapa kau berada di sini?" "Aku kehilangan lawanku," teriak Kupolo. "Kemana?" "Ke neraka." Orang tua itu mengerutkan keningnya, namun pedangnya masih saja berputar melindungi dirinya. "Apakah Ki Muni sudah terbunuh?" "Iya." "Siapa yang membunuhnya?" Aku telah membunuhnya dengan pedang ini setelah ia melukai aku." Kau terluka?" "Iya, meskipun hanya sedikit." Dan tiba-tiba terdengar Ki Petusuro memotong. "Bohong! Kalian agaknya sedang berusaha mengecilkan hati kami dengan cerita-cerita semacam itu. Aku sudah menduga bahwa kau tidak akan percaya," jawab Kupolo sambil bertempur. "Sebenarnya aku ingin membawa kepalanya agar kau dapat melihatnya sendiri. Tetapi niat itu aku batalkan karena aku masih berperi kemanusiaan." "Persetan!" Ki Petusuro menjadi semakin garang, dan kedua anak-anak muda itu pun bertempur semakin dahsyat pula. "Kita bertukar lawan." Mereka terperanjat ketika mereka mendengar suara itu selangkah di belakangnya. Ternyata gurunya telah berhasil memecah kepungan lawan-lawannya dan kini telah siap menghadapi Ki Petusuro. Katanya kemudian,
Tahanlah orang-orang itu, supaya aku mendapatkan kesempatan melanjutkan permainanku dengan Ki Petusuro. Lalu katanya kepada Ki Petusuro, "Ayo Kiai, jangan bubar. Aku masih belum jemu dengan permainan yang mengasihkan ini." Wajah Ki Petusuro menjadi merah membara. Ia tahu arti dari kata-kata gembala tua itu. Agaknya orang itu sama sekali tidak ingin melepaskannya, sehingga bagaimanapun juga ia akan selalu mengejarnya. Kemarahan Ki Petusuro sudah sampai di puncak kepalanya, tetapi ia bukannya orang yang tidak melihat kenyataan bahwa lawannya sama sekali tidak akan dapat dilawannya. Tetapi ia belum menemukan jalan apapun untuk menghindarinya. Sejenak kemudian, maka Ki Petusuro harus bertempur lagi melawan gembala tua itu. Beberapa orang kepercayaannya segera membantunya pula. Sedang beberapa orang lagi di antara mereka masih harus melawan Kupolo dan Kupito. Sementara para pengawal Menoreh pun telah mencoba mengurangi jumlah lawan mereka. Tetapi betapa liciknya Ki Petusuro. Dengan cara yang sama, ia mengorbankan orang-orangnya. Ia masih berusaha untuk melarikan dirinya. Beberapa orang kepercayaannya dengan membabi buta telah menyerang gembala tua dan yang lain kedua murid-muridnya. Sementara itu, Ki Petusuro mempergunakan kesempatan untuk melenyapkan dirinya dalam hiruk-pikuk peperangan. Namun kali ini ia tidak berani mengangkat dadanya sambil melepaskan suara tertawanya. "Licik," geram gembala tua itu. Ki Petusuro adalah seorang yang memiliki ilmu cukup tinggi, tidak jauh di bawah gembala tua itu, tidak jauh pada dari Ki Tambak Putih. Karena itu, ketika ia berusaha melarikan diri, menyusup di dalam hiruk-pikuknya peperangan, ia tidak terlampau banyak mengalami kesulitan. Betapapun gembala tua itu menahan hatinya, tetapi pada suatu saat kemarahannya pun terungkap pula. Ia sudah berada di peperangan setelah terlalu lama. Ia tidak mengalaminya, dan di dalam peperangan yang bersungguh-sungguh ini, ia telah kehilangan lawannya. Karena itu, maka dengan terpaksa sekali, ia berusaha menyingkirkan orang-orang yang telah mengurung dengan rapatnya. Ketika satu orang dari mereka terlempar sambil mengadu, bahkan ada yang tidak sempat pula mengeluh karena pedang orang tua itu langsung menembus jantung mereka. Terdengar orang tua itu bergumam, bukan maksudku membunuh orang-orang yang tidak ikut menentukan sikap itu." Namun orang tua itu tidak dapat menghindarinya, karena mereka berkelahi seperti orang kesurupan iblis. Sedang di bagian yang lain, Kupito dan Kupolo pun mengalami persoalan yang serupa. Ketika orang tua itu sudah berada di luar kepungan, karena tidak ada seorang pun lagi yang dapat melakukannya, maka Ki Petusuro seakan-akan telah hilang ditelan oleh api pertempuran yang semakin seru itu. "Aku kehilangan lawan," desis orang tua itu. "Adalah terlampau sukar untuk mencari seseorang yang sengaja bersembunyi di antara ributnya peperangan itu. Pada permulaan peperangan ini, mencari Ki Petusuro tidak akan terlalu sulit. Ia pasti berada di salah satu ujung bagian dari seluruh gelar. Selain daripada itu, ia pasti menjadi pusat dari sekelompok lawan, karena ia mempunyai banyak kelebihan. Tetapi untuk mencari Ki Petusuro yang berlindung pada sekian keributan,
memang tidak akan mudah. Meskipun demikian, gembala tua itu tidak berputus asa. Sekilas ia melihat dua orang muridnya bertempur, tetapi ia tidak mencemaskan nasib keduanya. Karena itu maka katanya, "Tinggallah di sini, aku akan mencari iblis yang licik itu." "Tetapi aku berjanji untuk kembali ke tempatku semula, Guru," jawab Kupito. "Kembalilah, di sini dan di tempatmu itu tidak akan banyak bedanya sekarang. Lawanmu telah menjadi patah kemauan. Mereka tinggal mendorongnya pergi dari tempat ini." "Bohong!" teriak salah seorang dari mereka. "Aku akan membunuh kalian." Tetapi kata-katanya terputus ketika Kupolo meloncat sambil berkata lantang, "Tutup mulutmu, jangan membual." Orang itu terkejut bukan buatan, tetapi terlambat. Ia tidak mampu menghindari pedang Kupolo yang menjulur lurus ke dadanya, sehingga yang terdengar kemudian adalah keluhan tertahan. Namun orang yang hampir sampai di batas ajalnya itu tiba-tiba berteriak, "Aku bunuh kalian! Aku bunuh kalian!" Begitu suaranya hilang di dalam hiruk-pikuknya dentang senjata, tubuhnya pun jatuh terbanting di tanah. Gembala tua itu melihat sambil menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia berpaling ke arah Kupito, dilihatnya muridnya yang tua itu menggigit bibirnya. "Anak itu harus diajar untuk sedikit menahan diri," berkata gembala tua itu di dalam hatinya. "Adalah wajar membunuh di peperangan, tetapi nafsunya lah yang terlampau membakar dadanya. Membunuh meskipun di peperangan bukanlah permainan yang dapat dilakukan sekehendak hati." Namun ketika tiba-tiba teringat olehnya Ki Petusuro, maka gembala tua itu pun sekali lagi berkata, "Berhati-hatilah, aku akan pergi." "Silahkan, Guru," jawab Kupito. "Aku pun akan bergeser ke tempatku pula." Sejenak kemudian gembala tua itu pun segera meloncat di antara hiruk-pikuknya ujung senjata. Sekali-sekali langkahnya tertahan, namun kemudian dengan tergesa-gesa ia pun melanjutkannya. Sementara itu, Kupito pun sedang berusaha menghindarkan diri dari kekisruhan di tempatnya. Beberapa orang pengawal tanah perdikan menoreh telah berada di sekitarnya pula. Betapa kekaguman mereka melihat bagaimana gembala itu menyelesaikan lawan-lawannya, bagaimana ia menggerakkan pedangnya, dan bagaimana ia berloncatan seperti burung sikatan. Bahkan gembala yang gemuk itu pun mampu bergerak dengan lincahnya tanpa dibebani oleh dagingnya yang seolah-olah berlebihan. "Kupolo," berkata Kupito, "aku akan kembali ke tempatku. Apakah kau akan tinggal di sini?" "Aku sudah tidak mempunyai lawan." "Aku pun tidak, tetapi aku sudah berjanji." Kupolo tidak segera menjawab, tetapi senjatanya lah yang sedang berbicara, dan Kupito hanya dapat mengangkat bahunya ketika ia melihat darah menyembur dari luka di lambung lawan Kupolo itu. Sejenak ia masih melihat Kupolo bertempur. Kemudian ditinggalkannya anak muda yang gemuk itu, yang kini berada di antara para pengawal tanah perdikan menoreh. Bagi para pengawal, Kupolo terasa lebih menarik dan mengagumkan dari anak muda yang seorang laki, karena Kupolo terasa lebih banyak berjasa di dalam peperangan ini.
Kupito pun kemudian ke tempatnya semula, ke tempat Ki Wasi yang terbunuh oleh kawan-kawannya sendiri. Ternyata bahwa para pengawal tanah perdikan masih belum dapat menguasai keadaan sepenuhnya. Meskipun Ki Wasi sudah tidak ada lagi, namun mereka masih harus bekerja keras untuk menahan arus lawan. Seorang yang berbadan pendek, berdada lebar, agaknya telah berusaha memimpin kelompok itu. Orang itu agaknya memiliki kemampuan yang lebih baik dari kawannya, namun ia tidak terpaut terlampau banyak, sehingga orang yang pendek itu pun tidak dapat banyak berbuat. Kedatangan Kupito segera dapat merubah keseimbangan. Meskipun ia tidak segarang Kupolo, namun orang yang pendek itu pun segera dapat dilumpuhkannya. Dengan demikian maka orang-orang Ki Tambak Wedi itu pun kemudian berperang tanpa ikatan. Sebagian mereka yang justru terdiri dari orang-orang yang berasal dari luar Menoreh yang dibawa oleh Ki Petusuro dan oleh beberapa orang yang sekedar ingin mengail di air yang keruh. Ternyata telah biasa bertempur tanpa pimpinan, mereka justru menjadi bertambah liar dan buas. Di ujung peperangan, Ki Tambak Wedi masih harus memeras tenaganya untuk melawan Ki Arkopati dan putrinya itu, Pandanwangi. Ki Arkopati yang masih belum sembuh benar itu agaknya telah terpaksa memeras tenaganya. Bahkan ia telah berbuat melampaui batas-batas yang dapat mengganggu dadanya yang terluka itu. Tetapi melawan Ki Tambak Wedi, ia tidak dapat membatasi diri. Kalau ia tidak ingin luka di dadanya itu bertambah lagi dengan sebuah tusukan nenggala. Karena itu, maka ia telah memeras segenap kemampuannya untuk melawan iblis yang mengerikan itu. Namun betapapun juga luka di dadanya itu telah membatasi kemampuannya, ia tidak dapat sampai ke puncak ilmunya. Untunglah bahwa di sampingnya ada putrinya, Pandanwangi, yang dapat mengisi setiap kekurangan, sehingga Ki Tambak Wedi pun tidak segera berhasil membinasakan lawannya. Tetapi sebenarnya kehadiran Pandanwangi itu telah membuat Ki Arkopati selalu berdebar-debar pula. Ia sama sekali tidak mencemaskan nasibnya sendiri. Adalah wajar baginya sebagai seorang kepala tanah perdikan, seandainya ia harus mengorbankan apapun yang dimilikinya, bahkan nyawanya. Tetapi ia sama sekali tidak rela apabila Pandanwangi pun akan mati terbunuh pula. Pandanwangi adalah satu-satunya anaknya yang akan dapat menyambung keturunannya, Trah Arkopati. Kalau Pandanwangi terbunuh pula, maka si Dantilah yang akan menyebut dirinya Trah Arkopati dan berhak mewarisi pimpinan tanah perdikan ini tanpa ada orang yang mengganggu gugat. Karena itulah, maka betapapun lukanya mengganggunya, tetapi Ki Arkopati telah memeras segenap tenaga dan kemampuannya. Ia harus bertahan apapun yang akan terjadi. Meskipun demikian, namun tenaganya memang menjadi terbatas, apalagi ketika tangannya meraba pembalut luka itu. Terasa sesuatu menghangati tangannya. Darah yang telah merembes dari lukanya yang belum sembuh benar. Dalam pemusatan tenaga, agaknya luka itu telah menitikkan darah. Gerak yang terlampau banyak dan geseran-geseran pembalutnya telah memperderas tetesan darah itu. Dengan demikian, maka Ki Gede Menoreh itu pun
menjadi semakin berdebar-debar. Telah berapa puluh kali ia harus berhadapan dengan lawan, seorang lawan seorang, atau di peperangan. Tetapi ia belum pernah mengalami kegelisahan seperti kali ini. Kegelisahan yang terbesar justru karena ia memikirkan nasib putrinya. Namun karena itulah, maka Ki Arkopati sama sekali tidak menghiraukan dirinya sendiri. Dengan kemampuan yang ada padanya, ia bertempur mati-matian. Tombak pendeknya menyambar-nyambar dengan dahsyatnya, seakan-akan ia tidak sedang diganggu oleh luka di dadanya. Tetapi Ki Tambak Wedi yang pernah bertempur melawan Ki Arkopati merasakan bahwa tenaga Ki Arkopati tidak sepenuh kemampuannya apabila ia tidak diganggu oleh luka itu. Itulah sebabnya maka ia berpengharapan pada saatnya Ki Arkopati akan kehabisan tenaga dan dengan mudah menyelesaikannya. Tanpa Ki Arkopati, Pandan Wangi sama sekali bukan apa-apa lagi baginya. Ki Tambak Wedi yang licik itu tersenyum di dalam hati. Hampir pasti bahwa kali ini Ki Arkopati tidak akan dapat menghindari ujung senjatanya. 2 kali ia berkelahi melawan Ki Arkopati dalam perang tanding, seorang lawan seorang. Ia telah gagal mengalahkannya. Kemudian dengan akal yang licik dan curang pun ia tidak berhasil. Kini agaknya kesempatan telah terbuka baginya. Tanpa Arkopati, pasukan pengawal menoreh ini akan segera dapat disapu seperti asap dihembus angin, katanya di dalam hati. Apalagi tidak seorang pun yang akan mampu memimpin pasukan pengawal ini. Yang paling bernilai dari setiap orang di tanah percikan ini adalah Pandan Wangi. Dan betapa mudahnya menyelesaikan anak itu. Kalau aku tidak sampai hati untuk melakukannya, karena wajahnya yang mirip dengan wajah ibunya itu, biarlah Petu Suro yang menangkapnya, hidup atau mati. Terserah apakah yang akan dilakukannya. Kalau Sidanti dan Argojoyo berkeberatan, maka lebih baik anak itu dibunuh saja, seperti yang sudah diputuskan. Dengan demikian maka tandang Ki Tambak Wedi pun menjadi semakin garang. Ia melihat setiap kali Ki Arkopati terpaksa melontar surut, menahan dadanya, dan barulah ia mengerahkan kemampuannya untuk menyerang kembali. Bahkan Ki Tambak Wedi itu tidak dapat lagi menahan perasaannya, sehingga terdengar ia berdesis. Apakah lukamu kambuh lagi, Arkopati? Dada Ki Arkopati berdesir mendengar pertanyaan itu. Agaknya Ki Tambak Wedi telah melihat kelemahannya, sehingga dengan demikian Ki Tambak Wedi itu akan dapat memperhitungkan dengan tepat apa yang bakal terjadi dalam peperangan ini. Namun meskipun demikian, Ki Arkopati masih juga tersenyum. Nah, bukankah kau hanya sekedar menunggu? Kau tidak dapat mengambil peranan apa-apa di dalam perkelahian ini, Ki Tambak Wedi. Sehingga dengan demikian, kau hanya dapat mengharap mudah-mudahan aku terganggu oleh bekas lukaku. Persetan! Ki Tambak Wedi menggeram. Kemarahannya telah benar-benar membakar seluruh isi dadanya. Kau harus segera selesai, Arkopati. Kemudian memusnahkan seluruh anak buahmu, termasuk anak gadismu itu. Ki Arkopati tidak menjawab, tetapi ia tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa kekuatannya pasti terbatas. Darah yang mengalir semakin deras itu pasti akan segera mempengaruhi daya tahannya. Di bagian-bagian yang lain, tidak ada kekhususan yang menarik dari peperangan itu. Ternyata Sidanti dan Argojoyo mendapat lawan yang tangguh.
Mereka tidak menyangka bahwa tiba-tiba saja di atas bukit menoreh itu hadir orang-orang yang dapat mengimbangi kemampuannya, meskipun masih harus mendapat bantuan dari orang-orang di sekitarnya. Tetapi akhirnya, kedua orang pengawal Sutowijoyo itu pun tidak dapat bertahan terlampau lama dengan senjata cambuknya. Senjata yang tidak biasa dipergunakannya. Karena itu, maka akhirnya mereka telah memindahkan cambuk-cambuk itu ke tangan kiri dan mereka pun segera bertempur dengan pedangnya. Dengan demikian keadaan mereka menjadi semakin mantap. Yang paling mencemaskan di seluruh medan adalah justru Ki Argopati sendiri. Tekanan Ki Tambak-Wedi semakin lama menjadi semakin berat, sehingga Ki Argopati telah mulai terdesak beberapa kali. Sekali-sekali tangan kirinya ditelekannya ke dadanya yang terasa mulai pedih. Hah! Ki Tambak-Wedi tertawa. Nyawamu telah berada di mulut lukamu itu. Sebentar lagi kau akan menjadi lemas dan tanpa kau kehendaki kau terbaring di tanah. Betapa mudahnya membunuhmu saat itu. Tutup mulutmu. Pandan Wangi membentak sambil menyerang sejadi-jadinya sehingga terdengar ayahnya menahannya. Wangi! Tetapi Pandan Wangi tidak menghiraukannya. Tiba-tiba gadis itu telah dibakar oleh kemarahan yang meluap-luap, sehingga ia tidak lagi dapat mengendalikan dirinya. Ia tidak memperhitungkan lagi dengan siapa ia berhadapan. Hei, apakah kau gila anak manis? Teriak Ki Tambak-Wedi. Pandan Wangi tidak menjawab. Penglihatannya tentang keadaan ayahnya hampir membuatnya berputus asa. Karena itu, sebelum ia melihat ayahnya dikalahkan oleh Ki Tambak-Wedi, maka lebih baik ia menentukan akhir dari perkelahiannya. Kalau ia berhasil bersama ayahnya mengalahkan Ki Tambak-Wedi, biarlah itu segera terjadi sebelum ayahnya kehabisan darah. Tetapi kalau ia harus mati, biarlah ia mendahului ayahnya. Pandan Wangi! Sekali lagi ia mendengar suara ayahnya. Tetapi Pandan Wangi tidak menghiraukannya. Sepasang pedangnya berputaran seperti sepasang angin pusaran yang libat-melibat. Namun demikian, untuk dapat mengalahkan Ki Tambak-Wedi dalam keadaan serupa itu, meskipun ia bersama ayahnya, adalah sama dengan menunggu tumbuhnya jamur di musim kemarau. Ayahnya telah menjadi semakin lemah dan dirinya sendiri pasti tidak cukup kekuatan untuk melawan iblis yang telah menodai nama ibunya. Pandan Wangi! Teriak Ki Tambak-Wedi. Jangan gila! Tetapi Pandan Wangi sudah tidak menghiraukan lagi. Kelembutan di wajahnya telah lenyap disaput gelapnya hati. Rambutnya tiba-tiba telah terurai dan matanya pun telah menyorotkan sinar keputusasaan. Wangi! Wangi! Ayahnya masih mencoba mencegahnya, tetapi ia seakan-akan sudah tidak mendengar apapun lagi. Namun ternyata, betapa hitamnya hati Ki Tambak-Wedi, ia masih juga dapat dipengaruhi oleh perasaannya. Pandan Wangi yang berurai rambut, sorot mata keputusasaan dan gemertak gigi itu, sekali lagi telah membayangkan kenangan yang ingin dilupakan oleh Ki Tambak-Wedi. Kini seolah-olah ia melihat Roro Wulan yang menyusulnya ke Pucang Kembar pada saat ia sedang berkelahi dengan Aryo Tejo. Pandan Wangi yang putus asa itu seolah-olah berteriak kepadanya.
Inilah dadaku. Disinilah kau menghunjamkan senjatamu itu. Ki Arkopati menjadi heran melihat Ki Tambak Wedi beberapa kali meloncat surut. Namun dengan tiba-tiba telah menyerangnya dengan garangnya. Tetapi seolah-olah orang itu selalu menghindari benturan dengan senjata Pandan Wangi. Ki Arkopati tidak mengerti apa yang tersirat di dalam hati lawannya. Karena itu ia masih selalu dicemaskan oleh sikap putrinya itu. Meskipun kadang-kadang ia masih mampu melindunginya, namun gerak Pandan Wangi yang tidak terkendali itu kadang-kadang telah menempatkannya pada jarak yang terlampau jauh daripadanya. Pandan Wangi, desis Ki Tambak Wedi. Kau jangan berbuat gila. Lebih baik kau pergi dari arena ini. Itu akan lebih gila lagi, sahut Pandan Wangi. Aku akan membunuhmu atau kau membunuhku. Anak setan, geram Ki Tambak Wedi. Aku ingin membunuh ayahmu. Dan setiap orang di sini, sambung Pandan Wangi. Nah, kalau begitu, bunuh aku lebih dahulu. Wangi, potong ayahnya. Jangan kehilangan akal. Pakai otakmu di dalam setiap peperangan. Tetapi Pandan Wangi seakan-akan tidak mendengar lagi kata-kata ayahnya. Dengan demikian, maka ia masih saja berkelahi tanpa terkendali. Dengan sepasang pedang yang terayun-ayun dengan cepatnya, ia berloncatan menyerang Ki Tambak Wedi. Ki Arkopati yang merasa semakin lemah, terpaksa menyesuaikan dirinya dengan tata gerak anaknya, supaya Pandan Wangi tidak terlepas sama sekali dari perlindungannya apabila keadaan sangat mendesak. Karena itu, maka ia sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk menghemat tenaganya. Namun dengan demikian, Ki Tambak Wedi pun menjadi sibuk untuk melayani ayah beranak itu. Anak setan! Ia menggeram di dalam hatinya, dicobanya untuk menemukan kekuatan agar ia tidak selalu dibayangi oleh perasaannya. Dan ketika ia terdesak beberapa langkah, maka ia menggertakkan giginya sambil berkata, "Aku tidak peduli. Aku tidak peduli siapa dia." Maka terdengar orang tua itu menggeram, dan tiba-tiba saja ia berteriak nyaring, "Persetan kalian berdua! Kalian harus segera mati, dan padukuhan ini harus menjadi abu sebelum fajar." Ketika Ki Tambak Wedi kemudian melepaskan segala macam keraguan-raguannya, maka tenaga Ki Arkopati pun menjadi semakin terperas karenanya, dan ia sendiri menyadari bahwa ia tidak akan dapat bertahan sampai fajar. Para pengawal yang mampu melihat keseimbangan yang sedang condong dengan perlahan-lahan itu pun mencoba untuk mendapatkan kesempatan untuk membantu kepala tanah pertikanya. Agar Ki Arkopati mendapat kesempatan untuk menahan diri, Samekto pun kemudian melihat kelemahan kepala tanah pertikanya, sehingga hatinya menjadi berdebar-debar. Ia tahu benar bahwa luka di dada Ki Arkopati pasti telah mengganggunya. Tetapi apa yang dapat dilakukan adalah tidak terlampau banyak berarti. Namun bersama dengan setiap orang yang ada di sekitar pertarungan itu, Samekto berusaha untuk memperpanjang daya perlawanan Ki Arkopati dan Pandan Wangi. Namun setiap kali Samekto selalu digelisahkan oleh kemungkinan yang dapat terjadi di tempat-tempat lain.
ia masih belum mendapat gambaran dari seluruh peperangan. Pada saat terakhir ia memang sedang menunggu beberapa orang yang dikirimkannya ke beberapa bagian dari gelarnya untuk melihat keadaan. Dengan tergesa-gesa, ia berusaha menemui penghubungnya yang pertama-tama datang mendekatinya. "Bagaimana?" ia bertanya. "Kimuni telah terbunuh," desis penghubung itu. "Heh? Kimuni? Benar begitu?" "Iya." "Lalu bagaimana keadaan medan di tempat itu?" "Anak yang gemuk itu telah meninggalkan arena, masuk ke daerah peperangan yang lebih dalam." "Apakah yang dilakukannya?" "Aku mencoba mencari hubungan. Ternyata Ki Petosuro sudah melarikan diri. Tetapi gembala tua itu pun tidak ada di tempatnya. Yang ada justru anak yang gemuk itu. Ketika aku berhasil mendekatinya, ia mengatakan bahwa ayahnya sedang mencari Petosuro." Samekto menarik nafas dalam-dalam. Harapannya yang menjadi pudar ketika ia melihat Ki Arkopati selalu terdesak, ini menjadi cerah kembali. Dengan demikian maka keadaan pasukan di kedua belah pihak itu pun pasti akan terpengaruh oleh keadaan itu. Apalagi ketika kemudian ia mendengar dari penghubungnya yang lain bahwa Ki Wasi telah mati, dibunuh oleh anak buahnya sendiri. "Kenapa?" bertanya Samekto. Penghubung itu menggelengkan kepalanya. "Entahlah. Memang hal itu agak kurang penting bagi keadaan seluruh peperangan ini." "Di mana anak gembala yang bernama Kupito itu?" "Ia masih berada di tempatnya. Kehadirannya di tempat itu ternyata mempunyai pengaruh yang sangat besar, apalagi sepeninggal Ki Wasi." Samekto mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia dapat membuat perhitungan dalam sekilas bahwa pengaruh dari keadaan itu pasti akan segera sampai ke induk pasukan ini. Beberapa orang anggota pasukan di induk ini pasti akan terpaksa mengalir, membantu ke tempat-tempat yang akan menjadi semakin lemah. "Beberapa orang akan mendapatkan kesempatan untuk membantu Ki Arkopati," desisnya. Namun kemudian, "Tetapi untuk melawan Ki Tambakwedi, apakah akan banyak dapat membantu?" Pertanyaan serupa itulah yang selalu mengganggunya, dan kini ia melihat Ki Arkopati menjadi semakin lemah. Bahkan Pandan Wangi pun menjadi semakin mencemaskannya. Kadang-kadang ujung senjata Ki Tambakwedi hampir saja berhasil menyentuh tubuhnya. Dalam keadaan yang demikian, Ki Arkopati telah memaksa dirinya untuk meloncat melindunginya. Betapa ia memeras tenaganya yang terasa menghentak-hentak lukanya. Samekto memang tidak dapat menunggu dan membiarkan terlampau lama. Kemudian beberapa orang yang dianggapnya mempunyai beberapa kelebihan dari kawan-kawannya telah ditariknya untuk mencoba mengganggu Ki Tambakwedi. Cara itu telah membuat darah Ki Tambakwedi semakin mendidih, sehingga ia sudah tidak menghiraukan apapun lagi. Senjatanya segera berputaran, dan setiap kali ia melemparkan seorang lawannya dari arena. Iblis dari lereng Merapi itu benar-benar telah bertempur dengan dahsyatnya pula. Senjatanya menjadi semakin mengerikan, dan patrapnya pun telah membuat setiap tengkuk meremang. Ki Arkopati yang melihat lawannya menjadi semakin puas menjadi gemetar menahan marahnya. Tetapi ia tidak dapat ingkar dari kenyataan bahwa lukanya sangat mengganggunya. Namun Ki Arkopati kini berdiri dalam keadaan tanpa pilihan. Satu-satunya
Yang harus dilakukan adalah bertempur tanpa memikirkan bagaimana akhir dari pertempuran itu bagi diri sendiri, meskipun hal itu telah dapat diperhitungkannya. Tetapi usaha Samekto dengan beberapa orang anggota pengawal pilihan ternyata berpengaruh juga. Setiap kali Ki Tambak Wedi harus mengumpat-umpat sambil menghindarkan diri dari patukan senjata-senjata yang seolah-olah mengerumuninya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.